Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Triana, NIM 856472659, mahasiswa Universitas Terbuka semester 2, Prodi PG PAUD S1. Baiklah, pada video ini saya akan mempersembahkan stimulasi tentang rancangan anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa, dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Pada indikator fisik kekerasan seksual, pertama, melaporkan kekerasan seksual oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Yang kedua, terlihat mengalami kesulitan dalam berjalan atau ketika duduk. Yang ketiga, terjadi perubahan berat badan secara mendadak. Yang keempat, seringkali mengalami gangguan somatis, sakit dengan alasan psikologi, mengeluh adanya sakit di perut, kepala, atau tenggorokan tanpa bisa dijelaskan secara medis. Dan yang kelima, menolak mengikuti kegiatan olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Keenam, perubahan yang negatif pada penampilan. Yang ketujuh, mengeluhkan adanya rasa sakit di vagina tanpa alasan medis. Dan yang kedelapan, mengalami penyakit kelamin sebelum berusia 14 tahun. Terakhir, melarikan diri dari rumah. Indikator perilaku pada kekerasan seksual, pertama, menunjukkan perubahan pada perilaku dan aktivitas di sekolah secara mendadak. Yang kedua, genit yang tidak sesuai dengan anak seusianya. Ketiga, memiliki pengetahuan dan minat yang tinggi mengenai perilaku seksual dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Yang keempat, memulai aktivitas seksual dengan anak-anak lain, terutama mereka yang lebih muda. Yang kelima, overprotective pada saudara kandung. Keenam, menghindari seseorang tanpa alasan yang jelas. Yang ketujuh, bicara cukup banyak mengenai orang dewasa tertentu. 8, merasa terancam dengan sentuhan fisik dan kelekatan. 9, selalu waspada seakan-akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Terakhir, datang ke sekolah sangat pagi dan menolak untuk pulang. Dampak kekerasan pada anak, pertama, perkembangan fisiknya. Dampak jangka pendeknya, pertama, memar atau luka pada tubuh. Kedua, luka pada alat kelamin atau anus. Ketiga, penyakit menular seksual. Dan dampak jangka panjangnya, keterlambatan perkembangan motorik. Kedua, masalah dalam pertumbuhan fisik. Ketiga, kerusakan neurologis pada bayi yang mengalami baby second syndrome. Pada perkembangan kognitif, dampak jangka pendeknya, menurunnya prestasi, sulit berkonsentrasi. Dan dampak jangka panjang, kerusakan otak pada bayi yang mengalami baby second syndrome dapat berakibat pada rendahnya IQ anak. Pada perkembangan sosial emosional, dampak jangka pendek, pertama, isolasi. Kedua, rasa takut. Ketiga, kehilangan kemampuan untuk mempercayai orang lain. Keempat, hilangnya hubungan dengan pelaku atau orang tua atau pengasuh apabila pelaku menjalani proses hukum. Dampak jangka panjang, pertama, depresi. Kedua, kesulitan membina hubungan. Ketiga, rendahnya rasa percaya diri. Empat, kenakalan remaja, bunuh diri, kehamilan dini, penggunaan obat-obatan terlarang, gangguan mental, masalah finansial, dan terakhir, menjadi pelaku kekerasan. Penanganan kekerasan pada anak. Penanganan kekerasan pada anak dilakukan setidaknya ada 3 area, yaitu pertama, penanganan hukum, kedua, penanganan medis, dan penanganan psikologis. Baiklah, kita bahas penanganan pertama, yaitu penanganan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
RT memusatkan perhatian pada pengertian mengenai kekerasan dan hak korban kekerasan seksual, termasuk di dalamnya anak. Deskripsi detail tentang perlindungan dan pelayanan yang layak diterima oleh anak dijelaskan dengan lebih detail pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2009 dan Nomor 01 Tahun 2010. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membantu kita untuk memahami definisi anak dan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang anak. Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membantu kita untuk memahami bagaimana sistem peradilan yang melibatkan anak berjalan. Anak menyintas kekerasan biasanya akan melalui tahap ini saat proses hukum berlangsung. Penanganan yang kedua yaitu penanganan medis. Penanganan medis dilakukan untuk membantu anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang berupa pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan untuk kesehatan fisik atau bagian tubuh yang mendapat kekerasan seksual pada anak. Dan penanganan yang ketiga yaitu penanganan psikologis. Supaya anak korban kekerasan seksual tidak merasa tertekan dan dapat hidup normal kembali, ada dua macam terapi pengobatan yang dapat dilakukan oleh PTSD, yaitu pendekatan farmakoterapi dan psikoterapi. Terapi psikologis tersebut meliputi antara lain manajemen ansietas, terapi kognitif, terapi eksposure. Sekian video saya pada kali ini membahas tentang stimulasi rancangan intervensi dengan kasus kekerasan seksual. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.